Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita akan mempelajari sebuah bab yang sangat penting dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap amalan yang kita kerjakan tentu kita mengharapkan agar amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bersamaan dengan itu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang mulia yang akan kita bahas menjelaskan bahwa ada 3 golongan manusia. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bahwa karena 3 golongan inilah pertama kali neraka itu dinyalakan. Materi kita pada kesempatan ini adalah 3 golongan manusia yang neraka dinyalakan untuk mereka, dari bab bahaya riya dan sum'ah dalam beramal. Kita akan awali bahasan kita dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang tujuan manusia dicipta. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ini satu-satunya tujuan manusia, ya, dan jin dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mereka dicipta adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Tidak ada tujuan lain dari penciptaan manusia dan jin, ya, kecuali satu itu saja, yakni agar jin dan manusia itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji manusia, ya, siapa yang paling baik amalnya. Yakni Allah Subhanahu wa taala mencipta kematian dan kehidupan, yakni itu untuk ujian manusia, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mati dan hidup, Allah yang menjadikan mati dan hidup, yakni Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Di sini dikatakan oleh Allah bahwa penciptaan, kematian, dan kehidupan
adalah sebagai ujian bagi manusia, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Jadi selama hidup dan kehidupan di dunia, ya, Allah tidak memerintahkan atau Allah tidak menguji siapa yang paling banyak hartanya, siapa yang paling baik jasadnya, rupanya, ya, atau selainnya dari hal-hal dunia. Akan tetapi tujuan dicipta, ya, adanya kehidupan dan kematian, ya, adalah ujian siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Bahkan Allah tidak sebutkan siapa yang paling banyak amalnya. Ya, tentu kita ingin banyak beramal, tetapi yang paling pokok adalah kita bagaimana beramal dengan amal yang terbaik. Ya, apa itu amal yang terbaik? Yani amal yang dilakukan dengan ikhlas dan mengikuti bimbingan atau contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah amal yang paling baik niatnya dan paling benar ketika menjalankannya. Ya, paling ikhlas dan paling benar. Ya, jadi ukuran kebenaran beramal adalah ketika kita beramal sesuai dengan panduan dan bimbingan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah amal yang terbaik. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mempersyaratkan syarat diterima ibadah atau syarat diterima amalan kita berdasarkan firman-Nya dalam ayatnya yang lain, ya, dalam surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, ya, siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni berjumpa ketika kita menghadap kepada Allah, atau ketika kita menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat, dalam keadaan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia, ya, falyamal, hendaknya dia beramal amalan salihah, dengan amal yang saleh. Hendaklah ia beramal dengan amal yang saleh. Ya, apa itu amal yang saleh? Yani amal yang niatnya saleh, niatnya baik, ikhlas, ya, hanya mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dia beramal ditujukan hanya kepada Allah dan dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini amal saleh. Ya. Kemudian wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Ya. Dan dia tidak mempersekutukan seseorang atau seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yani ketika beribadah dia tidak melakukan dosa syirik. Ini dua syarat diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani hendaknya kita beramal dengan amal soleh. Amal soleh adalah amal yang niatnya ikhlas karena Allah, untuk Allah, hanya kepada Allah, dan di atas bimbingan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini syarat pertama. Dan syarat kedua, dia tidak melakukan kesyirikan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, ya, dari amalan itu, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian ini bahaya dari riya dalam beramal, ini pokok bahasan kita.
yakni dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun istushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fik hatta istushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li'an yuqala jari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Iya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat, manusia pertama yang dihisab pada hari kiamat, ya, adalah orang yang mati syahid. Ya, seseorang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia didatangkan untuk dihisab. Ya. Diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia. Lalu ia pun mengenalinya. Ia mengenali nikmat-nikmat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia pun menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, kadzabta, engkau dusta. Ya, engkau berperang supaya dikatakan sebagai seorang yang gagah berani. Ya. Kadzabta walakinnak qatalta li an yuqal jari'un. Ya. Engkau dusta. Engkau berperang sampai engkau mati syahid, itu yang engkau inginkan adalah agar engkau disebut sebagai seorang pemberani. Ya. Ini niatmu ketika berperang. Yani engkau ingin agar engkau disebut seorang yang pemberani. Ya. Faqad qila dzalik. Faqad qila, dan itu sudah disebut. Dan itu sudah disebutkan di dunia, engkau sudah dapat itu. Engkau disebut pemberani. Tsumma umira bihi. Ya, kemudian diperintahkan, yakni malaikat diperintahkan agar menyeret orang itu di atas mukanya, ya, secara tengkurap, tertelungkup, kemudian dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Ini golongan yang pertama dari 3 golongan manusia yang pertama kali dihisab. Kemudian golongan yang kedua, iya, lanjutan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa rajulun ta'allama al-'ilm wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafa'aha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-'ilm wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamta al-'ilm liyuqal 'alimun wa qara'ta al-Qur'an liyuqal huwa qari'un huwa qari. Ya, faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar.
Kemudian golongan yang kedua, ya, yang dihisab adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan untuk dihisab, ya. Kemudian diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya. Ia pun mengenali nikmat-nikmat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Amal apakah yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu?" Kemudian ia menjawab, "Aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanya karena engkau." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabta." Engkau dusta. Iya. Engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan orang alim, orang yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang qari, ya, sebagai seorang yang ahli membaca Al-Quran. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret di atas mukanya, ya, dan melemparkannya ke dalam neraka jahanam. Ini golongan yang kedua. Ini orang yang menuntut ilmu dan pandai membaca Al-Quran. Ya. Dia menuntut ilmu karena ingin disebut alim, dan dia pandai membaca Al-Quran karena dia ingin disebut sebagai seorang qari. Maka Allah pun berkata, engkau dusta, sebab yang engkau inginkan ketika beramal, ketika menuntut ilmu itu adalah agar engkau disebut sebagai seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran, ya, yang engkau inginkan adalah agar engkau disebut sebagai qari, orang yang pandai dan ahli membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya golongan yang ketiga, ya, warajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal kullihi fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ma taraktu min sabili tuhibbu ay yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka qala kadzabta walakinnak fa'alta liyuqal huwa jawadun faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Ya. Dan yang ketiga yang dihisab di hari kiamat, ya, golongan yang ketiga dari orang-orang yang pertama dihisab, ya, adalah orang yang diberikan kelapangan rizki. Dia memiliki harta yang melimpah, ya, dan berbagai macam perhiasan dunia. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmatnya. Maka ia pun mengenalinya dan ia mengakuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu?" Dia menjawab, "Aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabta, engkau dusta, sebab engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan orang yang murah hati, supaya dikatakan orang yang dermawan, dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu." Kemudian diperintahkan kepada malaikat agar menyeretnya di atas wajahnya dan melemparkannya ke dalam neraka jahanam. Kaum muslimin wal muslimat, dari hadis yang agung ini kita dapat pelajaran yang sangat mulia. Iya. Yakni hendaknya kita melihat terhadap niat-niat kita.
Sebab dalam hadis ini disebutkan 3 amalan besar. Iya, 3 amalan besar. Berjihad, berperang di jalan Allah, kemudian menuntut ilmu, pandai membaca Al-Quran, ya, dan kemudian bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi disebutkan 3 golongan ini ketika melakukan amal-amal tersebut, dia mengharapkan perhiasan dunia dari amalnya. Apa perhiasan dunia? Disebutkan di 3 golongan ini. Yang pertama, dia menginginkan agar disebut pemberani. Agar disebut apa? Pemberani. Ini perhiasan dunia. Bahasa sekarang dia ingin viral, ya, supaya terkenal sebagai seorang pemberani. Ya, ini niat ibadah dengan ibadah amalan-amalan akhirat, tetapi yang dia inginkan perhiasan dunia berupa ketenaran, berupa sebutan, agar disebut pemberani ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang seharusnya ketika dia berperang di jalan Allah semata-mata karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah dan untuk Allah. Kemudian ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tujuan dia dicipta, yakni semata-mata agar dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayatnya disebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah kami cipta jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Iya. Kemudian golongan yang kedua, ibadah-ibadah yang besar, ibadah yang sangat mulia. Iya, yakni dia berilmu, menuntut ilmu. Ya. Tetapi apa yang dia inginkan dari menuntut ilmu adalah agar dia disebut seorang alim. Agar dia disebut sebagai seorang alim. Ya. Dia pandai membaca Al-Quran, agar disebut dia sebagai qari yang pandai membaca Al-Quran. Itu yang dia inginkan. Itu yang dia harapkan berupa perhiasan dunia. Amal akhirat, tapi yang diinginkan perhiasan dunia. Inilah riya. Ingin dipandang, ingin dilihat, ya, ingin didengar, sum'ah, ya, ingin didengar oleh manusia. Kemudian yang ketiga, yakni orang yang memiliki banyak harta dan dia menginfakkannya di jalan Allah dari apa-apa yang Allah cintai, ya, akan tetapi yang dia inginkan ketika beramal, ketika berinfak adalah agar disebut sebagai seorang yang dermawan. Agar disebut sebagai seorang yang dermawan, maka tidak diterima infaknya itu. Dari ketiga golongan ini Allah nyatakan engkau dusta. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui, ya, apa yang ada dalam dada manusia, ya, yaitu berupa niat. Yaitu berupa niat. Ya. Yang diniatkan olehmu agar engkau disebut pemberani. Yang diinginkan diniatkan olehmu agar engkau disebut seorang alim, agar engkau disebut qari. Yang diinginkan olehmu agar engkau disebut sebagai orang yang dermawan, orang yang murah hati. Kita bisa melihat dengan jelas, ya, apa itu niat, yakni berupa keinginan dalam hati kita, apa yang kita inginkan ketika kita beramal. Ya. Maka hendaknya ketika kita beramal, ya, betul-betul hanya mengharap apa yang ada di sisi Allah dan tidak mengharapkan apa yang ada di sisi makhluk, baik berupa pujian atau yang semisal dengannya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, melindungi kita dari penyakit riya ini. Ya. Sebab riya ini dapat mencelakakan kita dan sekaligus amal-amal kita, ya, ketika beramal dengan riya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebaliknya, bahkan 3 golongan manusia ini
yang beramal dengan mengharapkan pujian dari makhluk, mereka dicampakkan ke dalam neraka jahanam, diseret di atas wajah mereka dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Wal'iyadzu billah. Nas'alullah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya, hendaknya kita banyak memperhatikan niat-niat kita secara sungguh-sungguh ketika beramal. Kemudian terus-menerus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beramal, tapi kita mengharapkan apa yang ada pada sisi makhluk. Ya, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa untuk berlindung dari kesyirikan dalam beribadah. Ya. Doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika ya wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya dari menyekutukanmu ya, apa-apa yang aku tidak mengetahuinya dan apa-apa yang aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka, dan aku memohon ampun kepadamu dari menyekutukanmu sementara aku tidak mengetahuinya. Iya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya dari melakukan kesyirikan dan aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu ya dari berbuat kesyirikan sementara aku tidak mengetahuinya. Ya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.